pengerjaan lebih spesifik yaitu tentang player high-res. Pemasangan lama tidak ada penggantian, jadi head unitnya ini masih bawaan. Hari ini datang untuk upgrade high-res player. UTX M08 memiliki keunggulan high-res audio. Sudah menggunakan Android, biasanya suaranya kurang. Namanya aja player, pemain. Kalau peralatan lain bagus tapi pemainnya tidak bagus, berarti tidak akan maksimal. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di kesempatan video kali ini saya mau meliput pengerjaan lebih spesifik yaitu tentang player high-res dari Alpine. Tipenya ini adalah UTX M08. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail. Jadi dari Alpine ini salah satu produk yang memiliki player high-res yang sangat kompatibel untuk beberapa mobil. Dan dia mengeluarkan ada 3 tipe, ada M06, M08, dan A09. Bahkan sekarang sudah diganti yaitu 09 Pro. Nah, head unit ini sangat menjadi pilihan para penggemar sound quality. Salah satunya pemilik mobil HR-V yang sedang kita garap ini sudah pasang di mobil CR-V terbaru. Begitu mobil ini dibangun belum menggunakan high-res, itu katanya kok suaranya beda jauh. Pastinya seperti itu. Nah, dijelaskan dulu, yang sedang kita garap ini adalah HR-V terbaru juga, tetapi waktu bulan lalu baru upgrade speaker, penambahan prosesor juga dari Alpine, serta monoblock dari Japco, dan bikin subwoofer model sudut. Tetapi karena telinganya sudah naik kelas ya, seleranya sudah beda dengan mobil satu lagi. Head unit ini masih standar. Nah, akhirnya hari ini datang untuk upgrade berikutnya, yaitu soal high-res player. Nah, sebentar lagi kita akan jelaskan high-res playernya seperti apa dan pemasangannya bagaimana. Kita mau ajak ngintip pemasangan yang lama terlebih dahulu. Saya kasih lihat ini pemasangan lamanya. Di sini sudah terpasang yaitu speaker two-way, ini mereknya adalah Denaudio, serinya adalah Esotan. Dan mid bass-nya ini sudah dipasang di dalam door trim pintu ya, di tempat aslinya, jadi tidak dirubah. Nah, head unit lagi-lagi pemasangan lama tidak ada penggantian. Jadi head unitnya ini masih bawaan, dimaksimalkan dengan prosesor Alpine. Nah, prosesornya ada di bawah bangku nih, kita kasih lihat juga. Sebelah kiri itu ada monoblock. Nah, ini sambil kita lihat, monoblocknya ini dari Japco, serta ada subwoofer di bagian belakang. Nih, kita mau kasih lihat, subwoofernya udah garapan lama ya, jadi kita bikin rata seperti ini untuk HR-V, tapi dikasih pengaman nih, dikasih pelindung. Subwoofernya ini JL Audio W1 dengan ukuran 10 inci. Konsep boxnya ini bukan lubang angin ya, ini seal box. Jadi kalau ditekan nih keras tuh, ini seal box. Nah, itu tadi adalah barang-barang yang digunakan ya. Ada Denaudio, ada DSP Alpine, dan juga ada subwoofer GL. Nah, ini kita mau perdetil nih. Jadi head unit ini, saya bilangnya head unit tetap ya, karena ini adalah player. Hanya bedanya kalau head unit kan adanya di dashboard. Nah, ini bisa diletakkan di dekat konsol box, atau kita bisa pasang di bagian atas di dekat mirror, di dekat kaca. Nah, ini UTX M08 sudah memiliki keunggulan high-res audio, 24 bit DSD, flag, dan bisa dibikin sistem aktif. Bisa 3-way crossover atau 2-way crossover, dan Navimic, serta sudah dilengkapi dengan optical output, dan juga tentunya adalah Bluetooth. Jadi kalau dilihat tampilan, nanti yang akan terlihat hanya sebesar ini dan bebas diletakkan dimanapun, jadi sangat mudah. Nah, ini adalah bagian dari pemutarnya, nanti akan diletakkan secara terpisah, yaitu bisa di bawah bangku atau bisa di bawah dashboard selama ada ruang kosong, karena ini tidak diutak-atik. Nanti akan keluar satu port USB, bisa dipanjangin dan dipasang dimanapun. Nah, kelebihan dari player ini, selain tadi tampilan, kita mau bahas diantaranya adalah memiliki 2,4 layar
LCD, nanti akan saya kasih lihat, dan sudah memiliki high output power, yaitu 4 channel kali 50 watt, serta ada 2 channel RCA audio input atau AUX, serta memiliki Bluetooth. Jadi bisa langsung dari handphone play ke Bluetooth-nya head unit ini. Untuk powernya 50 watt kali 4, jadi sudah sangat ideal, serta pre-out-nya sudah 4 volt. Jadi high mid low subwoofer itu sudah 4 volt. Ini yang mempengaruhi output suara menjadi maksimal, sehingga power itu tidak perlu dibuka besar, atau prosesor itu tidak perlu dibuka gainnya sampai mentok. Nah, ini yang sangat penting di sini. Yang lebih penting lagi adalah pemutar datanya, yaitu pada saat membaca file, dia kecepatannya sudah 96 kHz dengan 24 bit. Nah, ini yang sangat menonjol di dalam spek player Hi-Res ini. Nah, layarnya tadi itu hanya sebesar ini, ya, 2,4 in tadi kalau nggak salah. Tuh, jadi kecil banget, sangat mudah penempatannya. Ini tentunya menjadi sebuah solusi buat teman-teman penghobi sound quality, karena sekarang zamannya Android. Jadi kalau mobil ini masih bawaan atau sudah menggunakan Android, biasanya suaranya kurang. Bukan biasanya, ini sudah terbukti dari pemilik suaranya kurang. Jadi kita langsung pasang player Hi-Res. Tujuannya biar suaranya bersih, sehingga mendengarkan musik yang detail itu menjadi sangat maksimal. Pemasangannya kita mau perlihatkan dulu, habis itu nanti kita setel ulang dan dikasih dengar buat kalian biar tahu hasilnya seperti apa. Pemasangan playernya tadi sudah dijelaskan dan ini sudah terselesaikan. Saya mau kasih lihat dulu bahwa penempatan controller itu ada di dalam laci ini, ada di sini. Ini posisi playernya di sini yang tadi Alpin kita jelaskan karena permintaan. Jadi pemiliknya kepengen diumpetin aja di dalam laci. Nah, pemakaiannya otomatis kalau ngeplay USB dari sini bisa juga menggunakan remote, tinggal ditambahkan remote-nya. Oke, kita tutup dulu. Itu permintaan dari sang pemilik. Kalau untuk controller prosesor ada di depan sini nih, yang gampang dijangkau karena volumenya juga tinggal puter. Nah, untuk pemakaiannya ternyata sang pemilik mobil lebih banyak mengandalkan dari head unit, yaitu memutar Spotify. Jadi menggunakan handphone. Nah, dengan adanya player tadi, itu pada saat ingin digunakan memutar file musik yang benar-benar formatnya lebih tinggi. Kadang-kadang pakai sopir, duduk di sebelah kiri, dia tinggal mainkan sendiri. Tapi kalau lagi harian, ini head unitnya berfungsi lebih banyak. Sebelum mendengarkan hasil suaranya, saya ceritakan sedikit bahwa kesan panggung itu harus didapatkan. Yaitu kesan panggungnya terasa di atas dashboard, terasa mundur, dan terasa lebarnya. Lalu positioningnya itu juga harus jelas. Jadi ada suara kiri, ada tengah panggung, ada kanan panggung, ada left center, ada right center. Tentunya di dalam menguji letak suara baik atau belum, saya mau coba uji dulu dengan CD Can pada track 5, yaitu suara orang yang bunyi far center mid ya. Kita mau praktekin dulu. Far, center, mid. Center lagi. Center, far, mid. Sumber suara tadi, letaknya itu yang saya maksud itu seperti dalam video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid. Center, far, mid. Oke, tadi video ilustrasi itu untuk mempertegas posisi yang dimaksud. Jadi ada kiri kanan, center, left center, dan right center. Nah, kalau rekaman yang tadi saya rekam langsung itu menggunakan clip on, itu belum terasa pemisahan di mana lokasinya. Tetapi kalau tadi kalian mendengarkan yang ada kedip-kedipnya, itu terbagi.
Jadi kalau kita mendengarkan sebuah stereo yang baik atau headphone, kita bisa merasakan kirinya, kanannya, senternya kayak di tengah-tengah kepala ya, lalu ada left center dan ada right center. Nah, kenapa begitu? Karena ini tidak di mixing. Jadi sama saja suara stereo yang dibunyikan kita mendengarnya seperti mono karena tidak di mixing, dan tujuannya agar yang kita perdengarkan ke kalian ini real, apa adanya, seperti kita lihat konser kita rekam pakai kamera atau direkam pakai handphone. Nah, sedangkan kalau merekam yang benar itu dicolok line out-nya ya dengan alat. Nah, itu bedanya di situ. Istilahnya di mixing dulu, bahkan diposisikan mikrofonnya. Waktu itu kita pernah cerita dengan sang produser yang bikin film Adit Sopojarwo, itu dijelaskan detail. Kalau kalian penasaran juga bisa ditonton tuh video kita. Tanpa berlama-lama, kita mau langsung dengerin sampel musiknya ya. Vokal. The boss wanna know what's going on, so Joseph and Mary hit the road. When we were together, and everything was so great. Kita bisa merasakan suara tadi vokal di mana, instrumen yang betotan bassnya juga ketebalannya bisa terasa, serta ruangnya itu terasa lebar. Dan yang paling penting, kita secara keseluruhan tonalnya itu tidak ada yang harus berlebihan, dominan bass atau dominan treble, tetapi semuanya terdengar sesuai atau pas dengan porsinya. Nah, sekarang kita kasih lagu yang lain lagi. Ini lagunya tim Imaging Gang ya, Sobat Imaging nih lagunya. Hai Sobat Imaging, Nikito ya kopi, kias audio villa blimbing, Jembangan Punggelan, Banjarnegara. Yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Imaging melek meripat, semangat uripe ye ye ye. Deng Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaanmu yo, bikin lo happy. Asik nih bassnya nih. lo santai. Saya gedein. Salam Imaging melek mripate, semangat uripe Yo yo. Nah, asik bassnya kan? Saya gedein. Kalau di kafe sambil dengerin lagu ini ya, terus ada motonya tuh, makanya di dalam lagu seruput kopine melek meripate semangat uripe. Nah, ini hanyalah sebuah lagu yang kita buat tentang Imaging Gang, yaitu adanya sebuah usaha baru Nikitoya Coffee dan di bawah naungan tim Imaging Group. Jadi di dalamnya ada Cas Audio Jakarta, Audio Jateng, Nikitoya Coffee, Niki Car Wash, Nikids, dan Niki Spot. Jadi ada tempat olahraga juga, di mana di sana ada satu buah lapangan untuk warga terdekat, terutama itu gratis ya kalau bukan turnamen. Jadi bisa dipakai futsal atau voli dan bukan tertutup. Jadi memang tempat terbuka. Nah, lagu ini diceritakan di dalamnya beberapa poin lah intinya. Oke, kita geber juga dengan lagu Imaging Gang juga, tetapi yang versi R&B ya. Nah, bassnya asik nih. Asik. Imaging Gang, Imaging Gang. Gedein lagi.
Tambah lagi. Melek beripat semangat uripe. Ye ye ye. Yo yo. Asik. Tambah lagi ya, kita geber ya. Sampai over. Oke, cukup. Jadi ini ada dua lagu yang tadi lebih santai dan ini lebih ke EDM untuk testing beberapa lagu yang terakhir biasanya. Inilah pengetesan tentang audio yang menggunakan player hi-res dari Alpine. Sering juga saya bahas. Jadi kalau kalian hanya bangun audio simple, head unit tidak diganti. Yang penting tambah prosesor walaupun speakernya bawaan. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Tetapi kalau mau ngomong detail secara total, sistem yang sudah di-upgrade ya, yang namanya player itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Namanya aja player, pemain. Jadi kalau peralatan lain bagus tapi pemainnya tidak bagus, berarti tidak akan maksimal. Logikanya begini ya, alat musiknya bagus-bagus ya. Merek yang bagus apa nih? Kayak gitar apalah, Fender mungkin, Yamaha atau apalah ya. Ini kita nggak paham, misalkan udah bagus nih. Tetapi yang mainnya anak baru belajar. Itu beda sama pemain band grupnya Ariel Noah misalkan. Dengan alat yang bagus tadi mereka tampil, wah udah musicality-nya pasti bagus ya. Terus cara bermainnya juga kompak dan energinya pasti dapet. Nah, kalau soal suara total didengar penonton berarti kutikan seorang soundman ya, yang waktu setting. Seperti saya ini kan setting, nah itu kurang lebih seperti itu. Kita dari tadi belum ngomongin harga nih, penting nih. Harga player tersebut dijual 16,5 juta saat ini. Karena ini juga baru ada kenaikan ya. Jadi sebagian barang udah pada naik. Nah, untuk sistem ini berapa? Saya udah nggak terlalu hafal nih. Yang pasti speakernya ini sekitar 15 jutaan dulu. Terus prosesornya dulu juga 16 jutaan Alpine. Nah, begitu juga tadi tambah hi-res player 16,5. Subwoofer 4 juta lebih ya. Monobloknya Japco dulu 3, sekian juta. Nah, untuk custom box-nya rata-rata 2,6 juta. Nah, untuk peredam ini juga pakai peredam ya. Tapi untuk audio berarti di sekitar 50-an lah ini total sistem ya. Ini kira-kira ya. Kurang lebih segitu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya untuk player hi-res ini karena sangat penting dan sudah kita pasang di berbagai jenis mobil, terutama orang yang tidak mau ganti head unit bawaan tapi mau mendengarkan file resolusi tinggi hi-res. Nah, ini dengan cara masang Alpine UTX bisa M06, 08 atau A09 yang lebih mahal. Nah, pernah juga dipasang di Mercy, di BMW dan di Harrier ya kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi memberikan solusi untuk pencinta audio yang telinganya sudah jahat. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu support channel kita. Jangan bosan tentunya, dukung terus juga channel kami dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.